saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita di dalam segala susahku. Dia selalu menghiburku, Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia Yesus setia. Shalom,
Selamat pagi, selamat kita ketemu lagi melalui udara terpaksa. Mudah-mudahan seperti pemerintah umumkan di bulan Juni ada sedikit kebebasan dari PSBB. Ya, berdoa saja untuk kita bisa bertemu secara langsung. Namun di saat-saat seperti ini, kita mencari tahu apa kehendak Tuhan. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita tundukkan kepala karena kita akan masuk dalam kebenaran firman Allah dalam ibadah yang serius yang diberkati Tuhan, yang kita undang supaya dia menyertai dan memberkati pemberitaan firman Allah. Dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, di sana firman Tuhan katakan 2 dan 3 yang bersah, Tuhan hadir. 2 dan 3 orang yang bersah hati, Tuhan hadir. Puji Tuhan. Ada yang berdua, saya tahu. Tetapi saat saudara mengundang Tuhan, adalah Bapa, adalah Anak, ada Roh Kudus, ya. Jadi saudara tidak sendirian. Karena ada hadirat Tuhan yang menemani dan siap untuk memberkati. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kembali Tuhan berkati kami dengan hari dan kesempatan untuk kami beribadah melalui online. Tapi Tuhan, Engkau yang sudah mempersiapkan dan Engkau yang sudah menolong rekaman ini, dan Engkau juga yang memberkati apa yang hamba-Mu lakukan. Kami hamba-Mu menaruhkan semuanya ini ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Pertolongan Tuhan senantiasa ada. Sehingga apa yang kami lakukan, semuanya mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, dan semuanya kami dapat mendengarkan, dapat mendapatkan berkat di dalamnya. Kuasai hati pikiran kami, bahkan lingkungan kami. Rumah kami, teramat lebih hati pikiran kami. Sucikan, kuduskan, dan persekutuan kami, persekutukan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati berkat-Mu. Kuasa kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan, kesembuhan, teramat lebih terang, membawa kami kepada kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan siapkan pendengaran kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan kami alaskan doa ini dalam nama-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Israel sebagai bangsa pilihan Allah, dia amat berbangga sekali. Memang itu khusus masterpiece. Secara khusus dipilih oleh Tuhan. Bangsa yang spesial. Bahkan Tuhan katakan sebagai biji mata Allah. Berbangga sekali sewaktu dia dapat pesan dari Tuhan. Dalam kitab Keluaran katakan, bangunkan bagiku Baitul Muqaddis. Firman Tuhan katakan. Baitul Muqaddis saudara sama juga dengan tabernakel atau rumah Allah, rumah bait suci Allah, atau kemah pertemuan. Semua itu mempunyai arti yang sama. Nah, sewaktu mereka membangunnya, dibuatnya amat teliti. Sebab firman Tuhan katakan itu. Semuanya ada ukuran dan sesuai pesan Tuhan kepada Musa untuk membangun Baitul Muqaddisnya itu, atau bait Allah itu, atau tabernakel itu. Dan dibangunlah oleh Musa sesuai pesan yang disampaikan firman Allah. Nah, begitu juga sewaktu kesempatan yang berikutnya, bangunan yang dibangun oleh Raja Salomo, megah. Sudah dikumpulkan oleh Raja Daud setiap bahan-bahan bangunannya. Dibangunnya dengan teliti, dibangunnya dan megah sekali bangunan itu. Selain itu, saudara,
Di sana dilengkapi dengan berbagai alat bunyi-bunyian. Lengkap. Kalau saudara baca itu alat-alat musik, ada kecapi, ada rebana, ada gambus, ada ceracap, dan lain-lain semuanya. Begitupun korbannya. Disiapkan lembu, sapi, kambing, domba, dan banyak lagi. Itu ada dalam perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian baru, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya atau yang disebut Kristen, pengikut Kristus juga membangun rumah ibadah untuk ibadah di hari Minggu. Lengkap. Gedung gereja itu dilengkapi dengan berbagai alat-alat musik modern. Saudara sebutkan, mungkin piano ada juga organ, ada juga gitar, ada juga bass, ada juga drum, ada juga saksofon, ada layar LED lebar, ruangan ber-AC, bangku yang nyaman, lampu sorot berwarna-warni, dan multimedia yang canggih. Itu dalam perjanjian baru gereja Tuhan sekarang ini. Nah, Raja Daud, raja yang sukses sebagai raja di kerajaan Israel. Sukses dalam peperangan, selalu menang sehingga negerinya bertambah besar. Pengaruhnya bertambah luas. Dan musuh-musuh yang selama ini menghalangi karena iri hatinya. Bagaimana satu bangsa disertai oleh Tuhan sedemikian rupa. Ya, tetapi Raja Daud telah melakukannya dengan baik. Telah melakukannya dengan baik. Sukses, tambah kaya. Dan setelah Raja Daud wafat, dilanjutkan dengan anaknya, Raja Salomo. Dan Raja Salomo termasyur. Termasyur dengan hikmatnya. Sampai seantero dunia mendengar hikmat daripada Salomo. Sebab memang Tuhan yang memberikan, melengkapi dia. Sewaktu dia berdoa, Tuhan tanya, apa yang aku ingin perbuat bagimu? Salomo tidak memiliki kekayaan, tidak menginginkan nyawa musuhnya, tapi dikatakan, berikanlah aku pengertian untuk dapat menimbang, sehingga anak-anak Tuhan, sehingga bangsa Israel menghadapi segala sesuatu, dan dia bisa memberikan pengertian, memberikan pertimbangan dengan baik. Tetapi sayang, generasi berikutnya gagal. Kitab Ulangan pasal 10 ayat 12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari rasa takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Mengasihi dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tetapi nyatanya Israel tidak setia. Israel tidak taat. Dia melanggar firman Allah. Dia melanggar Taurat Tuhan. Mereka tidak lagi mencari wajah Tuhan. Mereka tidak lagi mencari wajah Allah di dalam setiap perkara. Dan kerajaan pun terpecah. Raja-raja berikutnya Tuhan katakan jahat di pemandangan Allah. Raja-raja itu jahat di mata Tuhan. Mereka tidak memelihara hukum Taurat yang sepatutnya dia patuhi sebagai umat pilihan Allah. Nah, saudara, Tuhan hukum bangsa Israel dengan dibuang ke Babilonia dan dibawa Raja Nebukadnezar selama 70 tahun. Kota suci Yerusalem dihancurkan. Perabot ibadah dijarah. Dan bangunan besar itu dibakar. Tinggal puing-puing hitam dan hangus. Sungguh amat sedih, saudara. Sungguh amat menyedihkan. Sebagai bangsa yang terhukum atau yang dibuang ke Babilonia, mereka tidak lagi mempunyai kebebasan. Mereka tidak lagi punya kesukaan. Sehingga dalam Mazmur kita bisa baca itu
isi hati mereka. Mazmur 137 saudara, saya bacakan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon ganda rusak di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian kesukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Sion, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Saudara, amat menyedihkan. Disebutkan tadi di dalam ayat kedua, di pohon ganda rusak digantungkan alat-alat musik. Pohon ganda rusak itu rindang, saudara. Daunnya besar, atas dan bawah daun itu berwarna. Atas warna lain, bawah warna lain. Bawah warna putih, dan itu tempat yang rindang. Tempat yang nyaman untuk bercengkrama, menyanyi, memuji Tuhan. Tetapi saat ini, mana mungkin orang asing yang menganiaya dikatakan suruh kami menyanyikan lagu-lagu yang biasa kami nyanyikan di kebebasan di Yerusalem untuk memuliakan nama Tuhan. Dikatakan sakit hati. Segala peralatan musik tergantung di sungai, di atas pohon ganda rusak. Sunyi, berdebu, tidak lagi terpakai. Nyanyian, pujian tidak lagi terdengar. Kebanggaan sudah lewat. Kini tinggal kenangan yang pahit untuk diingat. Sejarah kelam bagi Israel di Babilonia. Tapi perbandingkan, saudara. Kita bandingkan dengan pandemi virus yang sedang terjadi. Gereja kosong. Gereja yang megah tidak lagi terpakai. COVID-19 ada di 200 negara lebih. Gereja mewah, gereja besar, gereja sederhana, gereja kecil, semuanya terdampak. Jadi sejarah kelam Israel di Babilonia, saudara, kota suci Yerusalem yang kosong, kini pun gereja-gereja besar, gereja-gereja yang mewah, gereja-gereja sederhana atau gereja yang kecil pun, saudara, dijaga oleh virus COVID-19. COVID-19 masuk, kacau segalanya. Kacau semuanya. Apa yang mungkin tahun 2019 belum terpikirkan karena virus ini awal-awal 2020. Yang merajalela sedemikian rupa. Membuat semuanya kacau. Dahsyat sekali virus ini. Namun coba kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah Tuhan tidak tahu hal seperti ini? Mana pertolongan Tuhan? Tetapi jangan saudara berkata sinis demikian rupa. Sebab anak-anak Tuhan dari jaringan doa nasional, mereka mobilisasi bergerak sedemikian rupa, berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Berteriak di hadapan Tuhan. Coba kita pikirkan. Kita renungkan sedikit. Gereja Tuhan sedang disucikan. Seperti kota Yerusalem yang sudah ditinggalkan dengan raja-raja yang di hadapan Tuhan dikatakan jahat. Saat ini pun gereja-gereja kosong. Gereja besar, gereja mewah, gereja sederhana, gereja kecil pun sama, saudara. Cobalah kita pikirkan. Apakah Tuhan sedang menyucikan gereja-gerejanya? Kita ingat sewaktu Tuhan Yesus di dalam pelayanan yang pertama, dia menyucikan bait Allah. Dia katakan,
engkau atau kalian telah membuat rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Diusir semuanya, pakai cemeti. Tetapi kali yang kedua, saudara, berbeda lagi. Tuhan datang untuk membersihkan rumah bait Allah itu dengan pedang. Dan dimulai dari dalam gereja sendiri. Jadi mari saudara, kita perhatikan. Kita perhatikan. Mawas diri, persiapkan diri. Datang pertama Tuhan menyucikan bait Allah. Jangan bikin rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Kali yang kedua tidak lagi dengan perkataan. Dia bersihkan semuanya. Tetapi sayang saudara. Ada pendeta yang mengkhotbahkan tentang 5 ikan 5 roti. 5 ikan 2 roti. Minggu lalu kita dapatkan firman Tuhan begitu manis. Kesempatan untuk menginjil. Kesempatan untuk mengabarkan, kesempatan dilengkapi dengan bakul-bakul 12 bakul yang dibawa pulang oleh murid-murid yang akhirnya menjadi rasul sebagai tanda bukti itu yang Tuhan jadikan kerjakan mujizatnya untuk dibagikan. Tetapi ada pendeta yang mengarahkannya bahwa 5 roti 2 ikan itu sebagai keberkatan. Lanjutkan, berilah perpuluhan, jangan lupakan. Sebab itu mungkin menjadi satu perlindungan. Wow, salah kaprah saudara. Kalau kita baca di dalam Malaki, dari ayat-ayat awal dan belakangan selain daripada ayat 10, memang kita bisa tahu. Kita bisa baca, ada perlindungan Tuhan. Tetapi jangan artikan itu sebagai satu proteksi kita. Apakah itu dijadikan satu kata kasarnya tumbal, saudara, membawa perpuluhan? Oh, jangan, saudara. Jangan artikan ke sana, saudara. Sebab saya dengar sendiri dan di WA saya ada. Ada satu hamba Tuhan bersaksi. Setelah dia pemeriksaan dites, dan hasil tesnya menyatakan bahwa dia sehat, tidak terjangkit dengan wabah. Girang dengan nada girang. Puji Tuhan, saya dites kenyataannya sehat. Tetapi ada hamba Tuhan yang berkomentar seperti ini saudara. Bayar perpuluhan dengan rajin supaya lebih aman di dalam menghadapi proteksi ini. Bayarlah lebih rajin, jangan terlambat, jangan lainnya untuk membuat kita lebih aman. Sayang sekali. Rupanya hamba Tuhan ini mendengar di tempat lain ada berkata-kata seperti itu, dia tangkap seperti itu. Seolah-olah dia berikan nasihat, ya. Bayarlah perpuluhan dengan rajin supaya lebih aman. Jadi pengertiannya kemana? Satu kesaksian dari Italia, saudara. Ada dokter yang praktek namanya Julian Urban. Karena dia pendidikan tinggi. Dia merasa di dalam analisa pasien, di dalam memberikan suntikan, di dalam memberikan obat-obatan dan lainnya, tidak perlu Tuhan. Sebab sains yang didapat, pengajaran ilmu yang didapat, tidak ada Tuhan. Semuanya melakukan pengalaman, pendidikan, pengetahuan yang ada dipelajari. Bahkan sempat waktu orang tuanya pergi ke gereja ditertawakan. Ke gereja nggak ada Tuhan. Nah, sewaktu dokter ini bertugas, saudara, di rumah sakit, awalnya 1-2 pasien yang datang. Berikutnya, hari-hari berikutnya, sudah 10 pasien yang datang. Dan di antara itu, saudara, ada satu pasien tua yang berusia 70 tahunan.
Tapi pasien ini yang kena juga terkena virus ini ramah sekali. Dia tidak selalu berbaring. Dia pergi ke kamar-kamar pasien dan mendoakan pasien yang sedang mengeluh, sedang merintih dengan penuh kesabaran. Dan Alkitab selalu ada di tangannya. Kemanapun dia berkunjung ke kamar-kamar, besuk pada pasien-pasien lain. Nah, hari bertambah, wabah virus terjangkit begitu parah. Pasien datang banyak sekali. Dokter dan rekan-rekannya dan teman-temannya yang awalnya ateis, yang tidak percaya, dia mengandalkan sepenuhnya pada pengalaman, pada pengajaran, pada pengetahuan, kewalahan. Tidak lagi dapat memisahkan pasien dalam pengawasan. Dia pilih, dia perhatikan, kalau seumpamanya ada harapan untuk disembuhkan, pasien ini tinggal di rumah sakit. Tetapi kalau pasien yang sudah parah, yang sukar untuk disembuhkan, disuruh pulang untuk dia meninggal di rumahnya sendiri. Kenapa? Sebab jalan 3 minggu, saudara, ada 120 pasien yang mati. Dan juga ada rekannya, 2 rekannya juga terjangkit dan meninggal. Bahkan yang lain juga ada terinfeksi, saudara, dengan virus ini. Baru sadar bahwa mereka tidak lagi sanggup bekerja sebagai tim medis, dokter yang memberikan kesembuhan bagi penyakit yang ada di dalam manusia menurut pengalaman, menurut pengajarannya dia. Dia baru sadar pada titik terendah akhir daripada kemampuan manusia dan pengetahuan sains itu, saudara, orang tua yang 75 tahun itu pun meninggal. Tetapi saudara, nasihat firman Allah yang disampaikan kepada mereka menyadarkan mereka. Memberi rasa damai yang begitu rupa. Mereka bertobat. Menyadari bahwa dia memerlukan campur tangan Tuhan. Dia memerlukan pertolongan dari Tuhan. Apa yang dia mampu, pengalaman sains secara ilmiah atau yang lain, tidak mampu. Sewaktu pasien dalam 3 minggu sudah 120 orang yang meninggal. Dia tidak sanggup lagi. Dan kakek orang tua yang 75 yang tadi saya katakan, dia memberikan nasihat kebenaran firman Allah. Itu membekas, mengubah hatinya, mengubah menyadarinya bahwa manusia tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Dalam kitab Mika, saudara, kita baca sebentar. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allah. Sekali lagi saya bacakan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan Allahmu. Jadi melalui nasihat firman Allah yang membawa kedamaian, terjadilah satu perubahan, saudara. Bahwa sesungguhnya perbuatlah segala sesuatu, sertakan Tuhan. Berbuatlah segala sesuatu dan bawalah Tuhan menyertaimu. Akhirnya dokter dan rekan-rekan ini sadar atau bertobat. Mengaku perlu pertolongan Tuhan. Mengaku perlu campur tangan Tuhan. Saudara, postingan ini ditulis oleh Gianni Giardinelli. Mungkin saudara sudah dapatkan juga atau pernah dengar. Dari Italia. Sejarah kelam
Israel di Babel, kota suci Yerusalem yang kosong, dengan gereja yang mewah, gereja besar, gereja kecil pun sekarang ini sedang dijaga oleh virus COVID-19. Membikin semuanya kacau, membikin semuanya berantakan. Jadi kita perhatikan saudara, penyertaan tangan Tuhan di dalam segala masalah. Bawalah di dalam setiap kegiatan kehidupan kita. Jadi dalam kita berbuat segala sesuatu, sertakanlah Tuhan. Campur tangan Tuhan kita perlukan. Sebab tidak ada lain kekuatan yang lebih bisa melebihi daripada kekuatan yang Tuhan nyatakan. Kasih yang Tuhan curahkan kepada kita sekalian. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipilih, yang telah diselamatkan. Mawalah di dalam setiap masalah perkara dalam kehidupan kita. Tuhan di dalam kehidupan. Ayat terakhir kita baca saudara. Amsal Sulaiman pasal 22 ayat 4 begini saudara. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, hormat, dan kehidupan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, hormat, dan kehidupan. Sekali saya sindir sedikit, kembali lagi seperti hamba Tuhan tadi yang mengatakan, bawalah persembahan perpuluhan saudara sebagai satu proteksi untuk kita. Jangan sampai terkena musibah. Jangan artikan ke sana saudara. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan. Itu adalah kehormatan. Dan itu adalah kehidupan. Nah, sedikit di dalam kata ganjaran seringkali kita mempunyai satu pengertian itu hukuman. Karena dia mencuri ganjarannya ditangkap polisi. Karena dia berbohong ganjarannya orang tidak lagi percaya seperti hukuman. Tetapi dalam bahasa Inggris sama juga dengan reward dikatakan itu adalah sebagai hadiah. Jadi kalau kita ambil pengertian ganjaran kerendahan hati, upah daripada kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kehormatan. Dan upah daripada segala kerendahan hati, takut akan Tuhan dan juga adalah kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Renungkan saudara. Ayat terakhir yang saya bacakan dalam Amsal 22 itu. Upah kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, hormat, dan kehidupan. Apa pengertian, apa yang memberkati saudara? Coba pikirkan, renungkan sendiri. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saudara, biar kiranya Allah Roh Kudus menolong kita. Memberikan pengetahuan, memberikan pengertian jauh lebih dalam. Daripada pengertian atau sejarah kelam bangsa Israel di Babel, kota suci Yerusalem yang kosong, dengan gereja Tuhan yang besar, yang mewah pun, sekarang ini kosong, dijaga oleh virus COVID-19. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Allah. Banyak yang kami tidak mengerti. Tetapi satu perkara yang kami sadari. Sewaktu Tuhan mengajar, menyampaikan kebenaran firman Allah, rumah Tuhan disucikan daripada sarang penyamun. Begitupun Tuhan kembali menyucikan rumah Allah yang kedua. Bukan lagi dengan cemeti tetapi dengan pedang. Dan dimulai dari rumah Allah sendiri. Tuhan, kami ada di dalamnya. Kami sadari kami ada di dalamnya. Allah Roh Kudus, tolonglah kami. Berikanlah pengertian,
Berikanlah kepada kami hikmat untuk tahu apa yang Tuhan kehendaki. Sebab melalui pembacaan firman Allah, Mika pasal 6 ayat 8 itu, telah diberitahukan kepada kami manusia apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan. Selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan kerendahan hati di hadapan. Dan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah upah untuk kami dapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari Allah Roh Kudus, tolong kami, jelaskan, sampaikan Tuhan isi hatimu, dan kami boleh menjadi anak darah yang sedang menyongsong kehadiran kedatangan, tetapi yang memiliki minyak lampu yang cadangan, memiliki minyak untuk cadangan lampu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu. Karena kami tahu firman Tuhan adalah Engkau sendiri ya Yesus, firman yang sempurna. Namun di dalam keterbatasan kami banyak yang tidak mengerti. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Sebagai hamba-hamba-Mu yang dapat memperluas pekerjaan Tuhan. Sebagai umat pilihan-Mu, kami dapat memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji dan syukur kami puji panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akhiri ibadah kami dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, beserta dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.